Halo semuanya, kembali lagi di video Bu Fitri. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang akan kalian selesaikan di ulangan esok hari terkait dengan fungsi kuadrat yang telah kalian pelajari. Mari kita bahas bersama, yang itu nomor 1. Tanpa menggambar, selidikilah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nanti saat kalian ulangan, silahkan kalian bikin diketahuinya terlebih dahulu ya. Apa yang diketahui dari sini? Diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui sini? Persamaannya ya. Pertama, persamaannya Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x plus 4. Nah, kita identifikasi nih. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 3. C-nya 4. Ini jelas ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanya. Yang ditanya adalah sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin, untuk menentukan sifat grafik fungsi kuadrat ini bisa kita identifikasi pertama dengan menyelidiki berdasarkan nilai A, lalu menyelidiki berdasarkan nilai diskriminannya ya. Jadi pertama, kita harus menyelidiki terlebih dahulu berdasarkan nilai A. Pertama, selidikilah berdasarkan nilai A ya. Nilai A-nya berapa? A sama dengan 2 sehingga A lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka bernilai positif. Nilai positif dan arah kurvanya, arah grafik fungsi kuadrat adalah terbuka ke atas. Jadi arah grafik fungsi kuadrat adalah terbuka ke atas ya. Lalu yang kedua kita bisa menyelidiki berdasarkan nilai diskriminannya. Kedua ya. Yang kedua berdasarkan nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu apa? Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. B-nya berapa? 3 kuadrat kurang 4. A-nya berapa? 2. Biar kalian tidak keliru, silahkan kalian kurung dulu A-nya. 2. C-nya berapa? Buka kurung lagi. C-nya 4. Gitu ya. Nanti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 ya. Tapi kalau 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Bu Fitri ingatkan kembali. Gitu ya. 3 pangkat 2 berarti berapa? 9. 3 kali 3, 9. Kurang. Yang ini, kalian kaliin dulu. Berarti 4 kali 8. Nah, di 9 kurang 4 kali 8, 32. 9 kurang 32 berapa? 9 dikurang 32. Min negatif 23. Nah, kalau negatif 23, ini kalau besar dari 0 atau kurang dari 0? Jadi sama dengan negatif 23 berarti D kurang dari 0 ya. Maka grafik kalau kurang dari 0 apa? Kalau kurang dari 0, maka grafik tidak memotong maupun menyinggung menyinggung sumbu X. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau udah paham? Ibu harap sih sudah paham ya dengan ini semua. Nah, di sini kalian bisa bikin jadinya, nggak perlu deh bikin garis ya, berarti kesimpulan secara keseluruhannya apa? Jadi, sifat grafik fungsi kuadrat tersebut adalah kurva terbuka ke atas atau arah grafik terbuka ke atas, dan tidak memotong maupun menyinggung
sumbu X. Udah ya. Oke, nomor 1 selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang 5. Tentukanlah titik puncak grafik fungsi kuadrat. Nah, sini kita bikin dulu diketahuinya apa. Ketahui fungsi x sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kurang 5. Identifikasi lagi, A-nya 3 ya, B-nya 6, C-nya negatif 5. Jangan tinggal negatifnya. Lalu ditanya apa? Titik puncak. Kalau titik puncak itu apa? XP, YP. Ya, jawab. Untuk mencari XP, apa? XP itu sama dengan sumbu simetris juga ya. Nah, untuk mencari sumbu simetris, pertama kita mencari nilai XP. Itu menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A. Substitusi B-nya adalah 6, negatif, bikin sini dulu 6, 2A. 2 kali A-nya 3. Berarti min 6 per 6 sama dengan min 1. Puncaknya ini, negatif 1. Lalu, angka kedua, itu YP. Atau bisa kita, nama lainnya adalah nilai ekstrim atau nilai maksimum atau disebut juga nilai optimum gitu ya. Kapan dia optimum? Karena ketika kurvanya di atas itu nilai optimum. Kalau kurvanya di bawah ini nilai minimum. Gitu ya. Berarti kita cari nilai, mencari nilai YP. Tuh. Berarti YP sama dengan diskriminan per 4A. Ya. Diskriminan rumusnya apa kemarin? B kuadrat kurang 4AC. Per 4A, substitusi. B-nya tadi 6, dikuadratkan kurang 4. A-nya 3, dalam kurung. C-nya min 5 per 4. A-nya berapa? 3 ya. Ini sama dengan 6 kali 6, 36. 6 kurang. Negatif ketemu negatif positif. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Per 4 kali 3, 12. Bisa nggak, Ibu? Nah, sama dengan 36 tambah 60 berapa? 6 tambah 3, 96 dibagi 12. 96 dibagi 12, 8. Jadi nilai YP itu adalah 8. Oke ya. Jadi, bisa kita bikin di sini. Jadi, titik puncak dari persamaan fungsi kuadrat tersebut, fungsi kuadrat tersebut adalah XP dulu, negatif 1,8. Oke, tuntas ya. Nomor 2, kecil-kecilin dulu deh. Biar kalian bisa. Nah, ini dia. Oke ya, ini apa tadi? Ini nilai optimum. Optimum. Ini nilai minimum. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 itu apa? Bisa kita bikin diketahuinya dulu. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 4. Yang ditanya, titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y gitu ya. Kita jawab. Nah, ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka kita bisa memisahkan nilai X itu sama dengan 0. Nah, misalkan nilai X itu sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat ini. Nah, berarti fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 4 itu sama dengan x kita ganti fungsi 0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 4. Maka 0 kali 0, 0 kurang 0 plus 4. Nah, tunggu, ini sebenarnya kita bisa, misalkan ini adalah Y ya. Y sama dengan
4. Jadi titik potongnya terhadap sumbu Y itu berapa? Berarti kan X, Y. Maka ini adalah X-nya 0, ya, 0,4. Gitu. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,4. Oke. Lantas ya, soal nomor 3. Ketahui suatu fungsi kuadrat 2x kuadrat kurang 4x tambah 1, kita diminta mencari titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X. Nah, kembali lagi, jangan lupa bikin diketahui. Ini mempermudah kita. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 plus 1. Nah, kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita bisa memisalkan, tunggu, kita bikin ditanya dulu. Ditanya, dibikin tipe aja deh ya, titik potong terhadap sumbu X gitu ya. Jawab. Nah, tadi gue bilang, ketika suatu fungsi kuadrat itu memotong sumbu X, maka nilai Y atau fungsi X-nya itu sama dengan 0. Kemarin kita tahu ya, kalau fx itu sama dengan Y, maka boleh kita ganti fx ini sama dengan Y, sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Nah, ketika terhadap sumbu X, fx sama dengan Y sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita ganti 0 sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Gitu. Biar indah ini ibu pindahin deh. Ini jadinya nolnya ya, 2x kuadrat kurang 4x plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa melakukan faktoran. Kemarin kita kalau memfaktorkan bagaimana caranya? Kita carikan A kali C itu ketika dua angka dikalikan AC gitu ya, A kali C itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah B gitu ya. AC-nya berapa? A-nya 2, C-nya 1. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Terus B-nya, B-nya negatif 4. Nah, ini berapa nih? Nah, berapa nih hasilnya? Oh, ternyata tidak ada ya hasilnya. Bilangan bulat, maka kita kalau berarti tidak bisa melakukan pemfaktoran menggunakan langkah ini. Untuk langkah apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menggunakan rumus A, B, C gitu ya. Rumus A, B, C-nya apa? X1, 2 gitu ya. Sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B-nya berapa? Min B, negatif 4. Negatif 4 plus minus B kuadrat. B kuadrat itu negatif 4 dikuadratkan kurang 4 gitu ya. A-nya 2, C-nya adalah 1 gitu ya. Sama dengan sama dengan per 2. A-nya berapa? 2 ya. Oke, min ketemu min. Min ketemu min, ini adalah 4 plus minus. Per dari 4 kali 4, 16 kurang. Yang ini dulu, 2 kali 1, 2. 2 kali 4 adalah 8. Ini pernya terlampau panjang. Nah, per 4 sama dengan 4 plus minus 16 kurang 8 adalah 8 per 4. Nah, sampai di sini boleh nggak Bu? Boleh sih sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Betul. Ya, akar 8 itu sama dengan apa? 4 plus minus akar 8 itu, kalau Ibu bikin gimana ya? Tunggu. Nih, akar 8 itu kan sama dengan akar 4 kali akar 2 ya. Nanti kan akar 4 berapa? 2, akar 2 gitu ya. Nanti bisa Ibu pindahin di sini akar 8 itu adalah 2 akar 2 per 4 gitu. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, kita faktorkan. Kita faktorkan gimana? Nah, cara pemfaktorannya gimana tuh? 4, ini kan 4 plus minus 2 akar 2 per 4. Ini faktornya kan ada faktornya 2 bisa kan? Kita keluarin 2 sini. 4 dikali 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 ya. Terus ini 2 akar 2 berarti plus minus akar 2. Ini 2 kali 2 kan 4. 2 kali akar 2 kan 2 akar 2. Plus 4 ini apa? 2 kali 2 kan? 2 kali 2. Ini coret nih, coret. Ternyata bisa kita dapetin ini hasilnya adalah
2 plus minus akar 2 per 2. Jadi X1-nya adalah 2 plus akar 2 per 2, lalu X2-nya adalah 2 kurang akar 2 per 2. Selesai. Jadi titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X itu adalah, ini berarti 2 tambah, bikin jadinya di sini deh. Jadi tipot terhadap sumbu X adalah, ya, ingat X, Y ya, ingat X, Y, X-nya. Ini kan X nih, berarti 2 tambah akar 2 per 2, 0, dan 2 kurang akar 2 per 2, 0. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, 2 terakhir. Di sini diketahui grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2. Memotong sumbu X, ini kata kuncinya. Memotong sumbu X 2,0 dan 3,0. Serta melalui titik 0,12. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat tersebut. Kita bikin diketahui. Kita bikin sini, memotong sumbu X. Ya. Titiknya apa? Kalau ini kita misalkan titik A, sama dengan 2,0 dalam kurung, titik B itu sama dengan 3,0, titik lainnya, ini titik lainnya ya. Nah, titik lainnya itu titik C soalnya, titik C sama dengan 0,12. Bisa kita ditanya persamaan fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat. Oke, jawab. Nah, kita jawab nih. Kalau misalnya memotong sumbu X itu rumusnya kemarin apa? Berarti kan Y sama dengan A X kurang X1, X kurang X. Nah, langkah pertama, substitut sumbu X gitu ya. Titik potong sumbu X. Mana sih titik potong sumbu X? Titik potong terhadap sumbu X itu yang ini ya. Oke, berarti ini Y sama dengan A-nya kita nggak tahu. Maka X kurang X1-nya mana? X1-nya itu ini 2 kan? Satunya 2, lalu apa lagi? X kurang X2-nya mana? X2-nya 3. Ya, udah, ini persamaan 1. Lalu langkah kedua apa? Langkah kedua yang bisa kita lakukan, ini bisa. Nah, langkah kedua berarti kita mencari nilai A-nya. Nilai A-nya itu kita substitusikan dengan titik lainnya. Ya, sub, langkah kedua nih. Substitik lainnya ke persamaan 1. Titik lainnya itu berapa? 0,12 ya. 0,12. Maka ini X, ini Y-nya gitu. Maka Y sama dengan, kita tulis dulu deh, X kurang 2, X kurang 3, maka Y-nya di sini 12, hanya nggak tahu, X-nya 0 kurang 2, 0 kurang 3, 12, 0, 0 kurang 2 itu min 2, 0 kurang 3 itu min 3. Jadi 12, min 2 kali min 3, positif 6 ya. Maka A sama dengan 12 dibagi 6. Ini pindah sini. 12 bagi 6 adalah 2. Nah, dari sini bisa kita substitusikan nilai A. Nilai A. Nilai A ke persamaan 1. Persamaan 1 apa tadi? Y sama dengan X kurang 2, X kurang 3. Hanya 2. Ini kita kali pelangi. X kali X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Ini min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 3, positif 6. Maka ini kali ke dalam, 2X kuadrat, gitu ya. Min 3X kurang 2X itu apa? Min 5X ya. Min 5X kali 2, min 10X plus 12. Udah. Jadi persamaan fungsi kuadrat adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nggak muat ya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat kurang 10X tambah 12. Selesai nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu apa yang diketahui di soal ini, apa bedanya dengan soal nomor 5? Itu diketahuinya adalah titik puncak. Berarti titik puncak, kalau misal titik puncak A, titik A gitu ya.
titik A, maka ini adalah 1, negatif 4. Nah, melalui titik lainnya, itu titik lainnya. Itu titik B deh, titik B itu 2,3 dalam kurung, jangan lupa kurungnya. Lalu ditanya, persamaan grafik fungsi kuadrat. Ya, rumus kalau diketahui titik puncaknya apa rumusnya kemarin? Ya, Y sama dengan X kurang XP. X kurang XP kuadrat ditambah YP gitu ya. Maka A-nya tahu. Maka Y sama dengan kita substitusikan nilai titik puncak ini. Substitik puncak ke persamaan untuk umum gitu ya. Ini persamaan. Substitik puncak ke bentuk persamaan fungsi kuadrat. Bentuk, ini nggak muat deh kayaknya. Tuh, bentuk umum fungsi kuadrat dibeginin aja ya. Karena nggak muat nanti. Oke, nih berarti Y sama dengan A. X kurang XP. XP-nya itu kan ini. X kurang 1 dikuadratkan tambah YP-nya min 4. Nah, ini bisa kita jadiin X kurang 1 plus ketemu negatif kan negatif 4. Udah, lanjut langkah kedua. Kita cari nilai A dengan mensubstitusi titik lainnya. Substitik lainnya. Nah, ke persamaan ini dibikin nih persamaan 1. Ke persamaan 1. Ya, berarti titik lainnya kan 2,3. Itu 2,3. Berarti Y sama dengan A X kurang 1 dikuadratkan kurang 4. Y-nya berapa nih? 3 ya. 3 A-nya nggak tahu. X kurang 1. X-nya berapa? 2. Kurang 2. 2 kurang 2. 2 kurang 1 ya. Nanti kalau misalnya ibu keliru boleh kok japri ibu atau gimana disampaikan ke ibu ya. Kadang manusiawi kalau misalnya ada kebingungan gitu ya. Human errornya. Oke, 3 sama dengan A. 2 kurang 1, 1 dikuadratkan kurang 4. Maka 3 sama dengan A. 1 pangkat 2, 1 ya. 1 kurang 4. Nah, ini 3 pindah ruas tambah 4 sama dengan 1 A itu kan 1 A. 3 tambah 4, 7. Maka A-nya adalah 7. Sehingga bisa kita substitusikan ini ke dalam suatu persamaan satu ini. Maka ketiga, sama dengan 7 ke persamaan 1. Nah, ini tunggu ini. Y sama dengan A-nya 7 ganti 7. X kurang 1 dikuadratkan kurang 4. Nah, 7 X kurang 1 itu berapa sih? X kuadrat min 2X plus 1 kurang 4. Kita kalikan dulu ini ke dalam ya. 7X kuadrat min 14X tambah 7 kurang 4 gitu. Nah, jadi 7X kuadrat min 14X. 7 kurang 4 adalah pasti 3. Maka untuk umum dari suatu bersama dari grafik fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan 7X kuadrat min 14X tambah 3. Oke, semoga ini membantu ya untuk kalian nanti untuk memahami soal-soal eh, ulangan nanti. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bye.